Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Faisyah Nurofikoh dengan nomor NIM 12212193016 dari kelas Tekim 5C. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kimia SMA, yaitu kesetimbangan kimia. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian kesetimbangan kimia. Apa itu pengertian kesetimbangan kimia? Kesetimbangan adalah reaksi yang berlangsung secara dua arah atau bolak-balik. Reaksi setimbang berlangsung secara dinamis atau secara terus-menerus tanpa henti. Reaksi kimia dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama reaksi reversibel, yaitu reaksi yang berlangsung secara dua arah atau bolak-balik. Yang kedua, reaksi irreversibel, yaitu reaksi yang berlangsung searah atau reaksi yang tidak dapat kembali. Selanjutnya, ada pula ciri-ciri dari reaksi kimia. Ciri-ciri yang pertama yaitu dari reaksi bolak-balik atau reversibel. Ciri yang pertama, reaksi ditulis dengan dua anak panah. Seperti pada gambar, ada gambar dua anak panah yang menghadap kiri dan kanan. Lalu yang kedua, reaksi berlangsung dua arah, yaitu dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri. Yang ketiga, zat hasil reaksi atau produk dapat dikembalikan seperti zat mula-mula. Dan yang keempat, reaksi tidak pernah berhenti karena komponen zat tidak pernah habis. Contoh pada reaksi bolak-balik yaitu ada 2SO2 berwujud gas ditambah O2 berwujud gas menghasilkan 2SO3 berwujud gas. Ciri yang selanjutnya yaitu reaksi satu arah atau irreversibel. Pada reaksi satu arah ini, ciri-cirinya yaitu reaksi ditulis dengan satu anak panah. Seperti pada gambar, hanya ada satu anak panah yang menghadap ke kanan. Maaf, di situ ada kesalahan dalam penulis. Harusnya ditulis dengan satu anak panah. Lalu yang kedua, reaksi berlangsung satu arah, yaitu hanya dari kiri ke kanan. Ciri yang ketiga yaitu zat hasil reaksi atau produk tidak dapat dikembalikan seperti mula-mula. Beda dengan reaksi yang dua arah tadi. Lalu yang keempat yaitu cirinya reaksi baru berhenti apabila salah satu atau semua reaktannya habis. Contohnya seperti NaOH berwujud aquos ditambah HCl berwujud aquos menghasilkan NaCl berwujud aquos dan H2O berwujud liquid. Yang selanjutnya ada kesetimbangan dinamis. Apa itu pengertian dari kesetimbangan dinamis? Kesetimbangan dinamis adalah keadaan di mana reaksi berlangsung secara terus-menerus dan kecepatan membentuk produk sama dengan kecepatan membentuk reaktan. Apa itu ciri-ciri dari kesetimbangan dinamis? Kesetimbangan dinamis juga memiliki ciri-ciri yang pertama, reaksi bersifat dua arah dan berlangsung secara terus-menerus. Terjadi pada ruang tertutup, suhu, dan tekanan tetap. Ciri yang ketiga yaitu laju reaksi ke arah produk sama dengan laju reaksi ke arah reaktan. Ciri yang keempat, tidak terjadi perubahan makroskopis atau perubahan yang dapat dilihat, tetapi terjadi perubahan mikroskopis atau perubahan tingkat partikel yang dapat dilihat. Seperti dapat dilihat pada gambar, yaitu di situ ada gambar konsentrasi dengan waktu, di mana produk dan reaktan itu dimulai dari 0 menuju ke atas yang menunjukkan ada perubahan pada tingkat partikel. Lalu pada reaktan yaitu dimulai dari yang paling atas dan
semakin menurun dengan gambar seperti itu. Lalu ada kesetimbangan homogen dan heterogen. Pengertian dari kesetimbangan homogen yaitu kesetimbangan di mana semua reaksi dua produk reaksi benda dalam satu fase yang sama. Contohnya ada 2SO2 berwujud gas ditambah O2 berwujud gas mendapatkan hasil 2SO3 berwujud gas. Lalu yang selanjutnya, pengertian dari kesetimbangan heterogen adalah kesetimbangan di mana reaksi dan produk reaksi tidak berada dalam satu fase yang sama. Contohnya ada 2NaHCO3 berwujud solid atau padat berkonsentrasi menjadi 2Na2CO3 berwujud solid atau padat ditambah H2O berwujud liquid atau cair ditambah CO2 berwujud gas. Yang selanjutnya ada tetapan kesetimbangan konsentrasi atau KC. Tetapan kesetimbangan konsentrasi atau KC menurut Cato Maximilian Goldberg dan Peter Wage yaitu artinya hukum kesetimbangan adalah di mana dalam keadaan kesetimbangan pada suhu tetap maka hasil kali konsentrasi zat-zat hasil dibagi dengan hasil kali konsentrasi reaksi yang sisa di mana masing-masing konsentrasi itu dipangkatkan dengan koefisien reaksinya adalah tetap. Lalu ada perbandingan jumlah reaksi dan hasil kali reaksi dinyatakan dalam tetapan kesetimbangan yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, seperti yang dapat kita lihat yaitu di sini ada rumus tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi atau KC. Dapat dituliskan dengan A kecil A besar ditambah B kecil B besar menghasilkan konsentrasi C kecil C besar ditambah D kecil D besar. Dengan rumus KC sama dengan C konsentrasi C pangkat C dengan konsentrasi dikali konsentrasi D pangkat D dibagi konsentrasi A pangkat A dikali konsentrasi B pangkat B. Lalu rumus yang selanjutnya yaitu tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial atau Kp. Dapat kita tulis seperti sama dengan yang di atas, namun rumus Kp-nya berbeda yaitu konsentrasi Pc pangkat C dikali konsentrasi Pd pangkat D dibagi konsentrasi Pa pangkat A dikali konsentrasi Pb pangkat B. Lalu di sini saya akan membahas tentang bagaimana cara menghitung nilai tetapan kesetimbangan Kc dan Kp. Dengan soal sebagai berikut, yaitu dalam ruang 2 liter terdapat 5 mol gas amonium NH3 yang dapat terurai sesuai reaksi NH2NH3 berwujud gas menghasilkan reaksi N2 berwujud gas ditambah N3H2 berwujud gas. Pada keadaan setimbang terdapat 2 mol NH3. Lalu tentukan Kc dan Kp jika tekanan total sebesar 2 atm. Pertama-tama yang dapat kita cari yaitu melalui persamaan reaksinya terlebih dahulu. 2NH3 berwujud gas menghasilkan konsentrasi N2 berwujud gas ditambah 3H2 berwujud gas. Dengan mula-mula 2NH3 memiliki 5 mol, N2 tidak memiliki mol, 3H2 tidak memiliki mol. Jika direaksikan, yaitu hasilnya 2NH3 menghasilkan 3 mol, N2 menghasilkan 1,5 mol, ditambah dan yang
3H2 menghasilkan 4,5 mol. Jika dalam keadaan setimbang, yaitu menghasilkan 2NH3 memiliki 2 mol, N2 memiliki 1,5 mol, 3H2 memiliki 4,5 mol. Lalu soal yang pertama yaitu mol N2 bereaksi dan mol H2 bereaksi dapat ditentukan dengan perbandingan koefisien. Dengan rumus yang dapat kita lihat yaitu ada mol sama dengan N per V. Seperti yang dapat kita lihat, mol N2 bereaksi sama dengan koefisien N2 dibagi koefisien NH3 dikali mol NH3 sama dengan 1/2 dikali 3 yaitu sama dengan 1,5 mol. Seperti yang di atas itu jika bereaksi menghasilkan 1,5 mol. Lalu mol N2 bereaksi, mol H2 bereaksi, maaf di situ ada kesalahan penulisan, yaitu sama dengan koefisien H2 dibagi koefisien NH3 dikali mol NH3 sama dengan 1/2 dikali 3 sama dengan 1,5 mol. Dengan rumus Kc sama dengan konsentrasi N2 dikali konsentrasi H2 pangkat 3 dibagi konsentrasi NH3 pangkat 2 sama dengan 1,5/2 dikali 4,5/2 pangkat 3 dibagi 2/2 pangkat 2 sama dengan 8,54. Lalu cara selanjutnya yaitu mencari Kp. Mol setimbang total. Kita cari dulu mol N2 ditambah mol H2 ditambah mol NH3 menghasilkan mol N2 yaitu 1,5 ditambah mol H2 4,5 ditambah mol NH3 yaitu 2 sama dengan 8 mol. Jika dijumlah menghasilkan 8 mol. Pertama kita cari dulu P N2 sama dengan mol N2 per mol P dikali P total. Rumus mencari Kp yaitu mol N2 per mol P dikali P total. Seperti rumus berikut. Sama dengan menghasilkan 1,5/8 dikali 2 ATM sama dengan 0,375 ATM. Lalu selanjutnya P H2 dengan rumus seperti tadi sama mol H2 per mol P dikali P total sama dengan 4,5 dikali 8 dibagi 8 dikali 2 ATM sama dengan 1,125 ATM. Lalu yang ketiga P NH3 sama dengan mol NH3 per mol P dikali P total sama dengan 2/8 dikali 2 ATM menghasilkan 0,5 ATM. Dengan rumus di bawah yaitu rumus Kp. Maaf di situ ada kesalahan penulisan lagi. Dengan rumus konsentrasi PN2 dikali konsentrasi pH2 pangkat 3 dibagi konsentrasi PNH3 pangkat 2. Kita masukkan angkanya yang tadi sudah dicari sama dengan 0,375 dikali 1,125 pangkat 3 dibagi 0,5 pangkat 2 dengan hasil 2,136 ATM. Berikut penjelasan dari saya. Jika ada yang ditanyakan bisa dituliskan di
chat atau bertanya langsung pada saya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya karena tadi banyak yang salah-salah dalam menulis, dan mohon maaf jika penjelasannya kurang jelas atau kurang bisa dipahami. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.